Industri Batamindo. Kota Batam adalah kota industri dengan sektor industri manufaktur mencapai 59% dari kegiatan ekonomi di Kota Batam. Sektor kedua yaitu sektor jasa dengan persentase jumlah tenaga kerja mencapai 14,26%. Sedangkan sektor pertanian adalah sektor yang paling sedikit dengan persentase jumlah tenaga kerja. Di wilayah muka kuning terdapat kawasan industri terbesar di Pulau Batam, yaitu Batamindo Industrial Park atau BIP. Mulai tahun 2000, nama kawasan industri ini berubah menjadi Batamindo Investment Cakrawala. Jumlah perusahaan yang terdapat berupa 76 buah yang hampir semuanya merupakan perusahaan manufaktur atau perakitan dengan total jumlah karyawan 60.000 orang. Batamindo yakni sebagai kawasan industri terbaik di luar Pulau Jawa, lalu kedua sebagai kawasan industri terbaik ketiga se-Indonesia, dan ketiga sebagai kawasan industri yang memiliki pengelola lingkungan terbaik peringkat kedua seluruh Indonesia. Sempat menjadi primadona bagi para pengusaha dan pekerja. Saat ini kawasan industri Batamindo mulai kurang diminati karena kawasan seluas 320 hektar ini dulu bisa dikatakan sebagai incaran perusahaan-perusahaan besar berkelas dunia seperti Philips, Sony Chemical Indonesia, Sanyo, Panasonic, Astra, Casio, dan perusahaan PMA lainnya. Saat ini, satu persatu perusahaan besar tersebut mulai beralih hengkang ke kawasan industri lain yang ada di Batam, baik di luar Batamindo ataupun ke kawasan industri negara tetangga. Sebagian juga menutup operasional perusahaan dengan alasan tidak ada lagi order produksi. Kalah bersaing dengan perusahaan produksinya sejenis, sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain ataupun sebab lain. Kawasan industri Batamindo Industrial Park didirikan pada tahun 1990 di area dengan luas 320 hektar. Fasilitas yang tersedia di dalam area industri ini adalah manajemen office, bank, kantor pos, restoran, kantin, masjid, gereja, pura, keamanan atau pemadam kebakaran 24 jam, pusat olahraga, pelayanan sampah, fasilitas komersial, dan 24 jam klinik. Sementara prasarana dan sarana yang tersedia adalah listrik sebesar 130 MW, kapasitas air sebesar 10.000 meter kubik per hari, kapasitas air limbah sebesar 10.000 meter kubik per hari. Fasilitas telekomunikasi yang tersedia adalah IDD, faksimil, jaringan internet up to 10. Pada tahun 2018, terdapat dua investor yang masuk di kawasan industri Batamindo, Muka Kuning, Kecamatan Sungai Bedu, Batam, Kepulauan Riau. Kedua perusahaan tersebut adalah Microcast dari Singapura yang bergerak di bidang metal casting dan Scanjet dari Swedia bergerak di bidang persurjek. General Manager PT Batamindo Investment Cakrawala mengelola Batamindo Industrial Mo Soiwah mengatakan bahwa dua investor baru ini membawa investasi awal senilai 1 juta US dollar dan diperkirakan akan terus berkembang lebih besar lagi. Mo menjelaskan bahwa perkembangan investasi akan sangat bergantung pada kemudahan dan tingkat kenyamanan pelaku usaha pada industri elektronik seperti yang umum di Batamindo. Investor akan mengawali dengan modal yang tidak seberapa, namun akan terus berkembang seiring dengan faktor sosial budaya di kawasan tersebut. Kalau elektronik biasanya tak banyak, dia pelan-pelan tapi harus berkembang, maka harus dijaga dan sudah di sini, kata General Manager Batamindo. Kalau faktor-faktor pendukung terselenggaranya kerja perusahaan berjalan baik, lanjut Mo, investasi akan terus berkembang menjadi semakin besar. Hal ini makin berlaku umum dan sudah banyak terlihat di industri-industri yang sudah ada sebelum. Dengan begitu, pengelola kawasan industri tidak perlu lagi sibuk melakukan pekerjaan marketing, karena investor selalu bisa melihat karakter kawasan industri yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kita tidak perlu susah-susah cari investor, yang penting kita bisa terus menjaga kawasan industri tetap harmonis. Lebih jauh, mau menyampaikan bahwa pemerintah, baik itu pemerintah kota Batam maupun badan pengusaha Batam, sudah memberikan berbagai sumbangan positif untuk menarik minat investor, terutama kemudahan layanan yang terus diperbaiki. Kalau bisa terus dipertahankan, maka upaya pembangunan kembali kejayaan industri di Batam sangat mungkin bisa digapai kembali.
Baru-baru ini, PT Batamindo Investment Cakrawala Chang Hyun mengatakan ada 4 perusahaan di kawasan Batamindo yang kerap merekrut karyawan baru. 4 perusahaan itu adalah PT Tunas Karya, PT Dinakes Indonesia, PT Patlit, dan PT Black Magic Design. Dan juga ada kabar gembira bagi masyarakat Batam, khususnya yang saat ini sedang berburu lowongan kerja. Sejumlah perusahaan penanam modal asing yang berada di kawasan industri Batamindo akan melakukan perluasan usaha tahun ini. Sebut saja seperti PT Rubicon Indonesia yang termasuk salah satu perusahaan besar di sana, PT Ekselitas Teknologi Batam. Di sisi lain juga ada beberapa perusahaan PMA baru yang bakal masuk ke kawasan industri Batamindo dalam waktu dekat ini. Di antara seperti PT Maruho Hatsuyo Batam dan PT Simatelek Manufactory Batam dan juga PT Pegatron. Kapun membutuhkan tenaga kerja untuk pendukung kegiatan produksi manufaktur. Luasan usaha dan masuknya beberapa perusahaan baru ini sudah direncanakan dari tahun lalu. Biasanya mereka butuh waktu 2-3 bulan dulu untuk memasukkan bahan baku dan lain sebagainya, ujar manajer admin and general affair PT Batamindo Investment Cakrawala yang akrab disapa Ayung. General Manager PT Rubicon Indonesia Sidarma Budi Sinaga mengatakan tahun ini pihaknya akan melakukan pengembangan usaha dengan tambahan tenaga kerja sebanyak 250 orang dan tambahan investasi sebesar 4 juta US dollar. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kapasitor ini mulai beroperasi pada tanggal 19 Juli 1994 lalu. Saat itu perusahaan asal Jepang ini hanya memiliki 1 gedung di kawasan industri Batamindo. Kemudian berkembang dan saat ini Rubicon telah menempati 9 gedung dengan total karyawan 1041 orang. Adapun investasi awal sebesar 6 juta US dollar dan saat ini total investasi tercatat sebesar 25 juta US dollar pada tahun 2018 lalu. Saat ini perusahaan sedang memasukkan mesin-mesin untuk tambahan usaha. Sementara PT Ekselitas Teknologi Batam rencananya akan menambah investasinya sebesar 5 juta US dollar tahun ini dengan tambahan pekerja sebanyak 140 orang. Perusahaan asal Amerika ini bergerak di bidang manufaktur sensor. Awalnya menempati 1 gedung tipe A, sekarang tambah 1 gedung lagi di tipe A ujarnya. PT Maruho Hatsuyo Batam Simatelek Manufaktur Batam sendiri termasuk perusahaan baru yang bakal beroperasi di kawasan industri Batamindo, masing-masing berasal dari Jepang dan Hong Kong. PT Maruho akan bergerak di jasa manufaktur spring wire yang banyak dipakai untuk alat-alat elektronik. Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 70 orang, nilai investasinya sebesar 1,6 juta US dollar. Memang tak terlalu banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Perusahaannya sudah menerapkan industri, sedangkan PT Simatelek akan bergerak di bidang manufaktur industri peralatan listrik rumah tangga dan industri peralatan elektronik rumah tangga. Batamindo Investment Cakrawala berangsur membaik. Hal itu dibuktikan dengan masuknya 4 perusahaan asing di lokasi tersebut. General Manager Pengelola Kawasan Industri Batamindo Mok Soiwah mengatakan 4 penanam modal asing itu diantaranya Pegatron, Maruho, Samyung, dan Simatelek. Jumlah penanam modal asing baru di tahun 2019 meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Sebelumnya kita hanya 2 penanam modal asing baru yang masuk. Menurut dengan itu, bisa disimpulkan iklim investasi di Kota Batam terus menggeliat. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dan ini harus dijaga. Kehadiran 4 penanam modal asing baru ini diakui Mok Soiwah sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batam secara umumnya. Selain menambah pemasukan pajak dan valuta asing, 4 penanam modal asing ini juga mengurangi angka pengangguran di Kota Batam yang jumlahnya di atas 1000-an orang. Mok Soiwah mengatakan saingan Kota Batam dalam mendatangkan investor bukan dengan daerah lain di Indonesia, melainkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jika Batam tak aman, investor cenderung ke negara lain. Orang mau datang. Di sini bukan tanya ke pemerintah atau pengelolaan kawasan, tapi kawan-kawan investor mereka yang sudah ada di sini. Karena itu, jika ada berita terkait ketidakamanan di Kota Batam, para investor langsung membatalkan rencananya untuk melakukan pengembangan usahanya. Ini kenapa pentingnya saya bilang, jadi jaga keamanan karena saingan kita negara lain, ujar Mok Soiwah. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam, Febrialdin, berharap yang sama, kata dia.
Geliat investasi yang berangsur membaik hendaknya dijaga oleh semua pihak. Saya mendapatkan dengan Pak Smoy Soiwa bahwa keamanan adalah hal yang paling penting untuk kemajuan ekonomi bangsa. Kalau negara aman, investor akan berdatangan dengan sendiri. PT Pegatron Teknologi Indonesia merupakan salah satu perusahaan asal Taiwan yang bergerak di bidang industri komputer, barang elektronik, dan optik. Berdasarkan data investasi yang masuk ke BP Batam, merupakan perusahaan ini mencatatkan nilai investasi yang sebesar 560 miliar dan dengan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 1.000 orang. Manajer Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala Zhou Hyong mengatakan perekrutan tenaga kerja di Pegatron sudah dilakukan. Kemarin sudah buka 60 operator secara bertahap bukunya. Bagi yang akan melamar kerja di kawasan industri Mukakuning Batamindo, tentunya membutuhkan tempat atau alamat industri yang akan dituju. Lowongan kerja loker di Batamindo atau di Batam memang selalu dicari informasinya. Apalagi untuk daerah Mukakuning Batam yang selalu menjadi incaran besar para pencari. Bagi Anda yang mencari informasi lowongan kerja Batam Mukakuning, dengan adanya informasi ini semoga dapat berguna dan cepat mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar alamat dan nomor telepon industri atau perusahaan PT yang ada di kawasan Mukakuning Batam. Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29433 Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau. Batamindo Investment Cakrawala, alamat Wisma Batamindo, Building, Jalan Rasa Mala 1, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Kabil, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29433 Indonesia. PT Philip Industri Batamindo, Kabil Industrial Estate, Factory B1 Lot 16B2A, Lot 1217, Jalan Ahmad Yani, Kabil, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29444 Indonesia. PT Alteco Chemical Indonesia, alamat Jalan Angsana Lot nomor 286 BIP, Mukakuning, Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, kode pos 29444 Indonesia. PT Epkos Indonesia, alamat Jalan Epkos Jaya, Blok B1 sampai 10, kawasan industrial Pambil, Mukakuning, Pulau Batam, Kepulauan Riau, kode pos 29433 Indonesia. PT JMS Batam, alamat Jalan Beringin, Lot 211 212, kawasan industri Batamindo, Mukakuning, Batam, Kabil Nongsa, Batam City, Riau Island, kode pos 29433 Indonesia. PT Tropical Electronic, kawasan industri Pambil, Jalan Ahmad Yani, Lot 04, Mukakuning, Kabil Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, kode pos 29433 Indonesia. Saat ini kita berada di PT Excelitas dan di sebelahnya PT Alkon. PT Alkon adalah sama dengan PT Siba Vision yang memproduksi lensa. Dan di depan PT Alkon ada PT Excelitas, dan di depannya lagi ada PT Schneider.
ini sepi. Sebenarnya di dalam gedung ini ada ribuan karyawan yang sedang bekerja. Mereka keluar pada sore atau malam hari untuk pulang kerja. Kawasan industri Batamindo juga disediakan fasilitas tempat tinggal yang disebut dormitory. Di sini karyawan atau pekerja yang direkrut diberi tempat tinggal. Rata-rata karyawan kawasan industri Batamindo ini direkrut dari Pulau Jawa, Medan, dan untuk PT Alkon direkrut dari PT Tunas Karya, dan PT Excelitas direkrut dari Pulau Jawa, daerah Sumatera Barat, dan Medan. Untuk PT Rubicon direkrut dari Kepulauan Nias dan Medan, juga Pulau Jawa. Dan untuk PT JMS direkrut dari Pulau Jawa. Dan untuk PT Schneider direkrut dari seluruh daerah se-Indonesia. Artinya dengan PT Infineon direkrut dari seluruh Indonesia. Batamindo Industrial Park Pintu 1. Wisma Batamindo. Plaza Batamindo. Gerbang pintu 2 pada saat malam hari. PT Pegatron pada malam hari.
neder pada malam hari. Kondisi lalu lintas pada saat pulang kerja karyawan. Gerbang pintu 4. Kondisi PT SIK pada malam hari. Terlihat sepi, tapi ribuan karyawan di dalamnya. Lalu lintas pada malam hari saat pulang kerja karyawan.